Gas. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengusir tentara Belanda yang masih belum rela Indonesia merdeka. Ia dikenal sebagai jenderal yang melakukan perlawanan secara gerilya. Dengan menggunakan tandu, Jenderal Sudirman yang saat itu sakit keluar masuk hutan dan menyerang tentara Belanda hingga akhirnya mereka gentar dan angkat kaki dari Indonesia. Panggilan akrab Jenderal Sudirman sering dipanggil dengan Pak Dirman. Dikenal sebagai pahlawan nasional, dia lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, pada hari Senin 24 Januari 1916. Pendidikan yang pernah ia lalui yaitu Sekolah Taman Siswa, HIK Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, Pendidikan Militer Peta Bogor, EPG Gor, Guru di HIS Muhammadiyah Cilacap, Komandan Batalion Kroya, Panglima Divisi 5 Banyumas, Jenderal Besar Anumerta Bintang 5, Jenderal Besar Anumerta Bintang Sakti, dan lain-lain. Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan yang termuda. Pada usia yang masih terbilang muda, yakni 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah menjadi seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsipnya. Walaupun pada kenyataan ia sedang menderita penyakit paru-paru parah (TBC), bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada saat agresi militer II. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibogor, Banyumas, dan ibunya keturunan Wedana Rembag. Jenderal Sudirman memperoleh pendidikan formal dari sekolah Taman Siswa yang tersohor akan pendidikan nasionalisme bersultan di Ki Hajar Dewantara. Setelah itu dari Taman Siswa, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK Muhammadiyah Solo dan seterusnya. Pada zaman pendudukan Jepang, Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Bogor, yang begitu tamat pendidikan ia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya, Cilacap. Dalam agresi militer II Belanda, dalam kurun waktu yang relatif cepat, Yogyakarta pun juga berhasil dikuasai. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan yang serunyam itu, Jenderal Sudirman tidak bisa tinggal diam. Dorongan hatinya mengatakan untuk melakukan perlawanan mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Ia terpaksa tidak memenuhi perintah Presiden Soekarno yang sebelumnya telah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota dan melakukan perawatan. Jenderal Sudirman pada saat masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bencana kelaparan. Jenderal Sudirman yang semasa hidupnya mengalami segudang perih getir perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, memiliki banyak petua yang dapat kita jadikan sandaran. Berikut ini diantaranya. Orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntun bela siapapun lawan yang aku hadapi. Baiklah, itulah sekian perjuangan dari Jenderal Sudirman. Terima kasih.